Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halim. Alhamdulillahirrabbilalamin hadir kembali di YouTube channel saya. Dan kali ini saya akan berbagi informasi tentang isu yang beredar di beberapa media. Salah satunya yaitu tentang GSA Search Engine Ranker yang tidak lagi bisa bekerja dengan baik. Demikian juga dengan Ranker X. Benarkah demikian? Kita buktikan yuk. Agar supaya kita tidak lagi ragu untuk menggunakan GSA Search Engine Ranker ataupun Ranker X. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Baiklah, langsung saja menuju ke server saya, yaitu server yang saya kelola dengan menggunakan Proxmox. Saya sengaja membuat klasifikasi khusus untuk pembuktian kali ini. Sebenarnya video ini akan saya share beberapa hari yang lalu, namun ada saja masalah. Pertama, jaringan terputus, kemudian yang kedua, server saya juga mengalami gangguan. Dan alhamdulillah server sudah normal kembali. Dan kali ini saya mengelompokkan menjadi beberapa kelompok dengan tujuan agar supaya bisa terbaca benarkah semuanya ini menjadi tidak bisa bekerja dengan baik, not work, kategorinya not work. Pertama, saya mengelompokkan satu database khusus untuk database dari GSA Search Engine Ranker. Tujuannya apakah ada transaksi di sana, keluar masuknya database dan lain sebagainya. Kemudian saya memecahnya dengan juga CAPTCHA. Benarkah CAPTCHA-nya masih bisa bekerja dengan baik? Kemudian juga saya ada Ranker X, saya jalankan sendiri Ranker X-nya. Dan kemudian juga GSA Search Engine Ranker saya jalankan sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke GSA Search Engine Ranker. Namun sebelum masuk ke GSA Search Engine Ranker, kita juga harus memperhatikan struktur dari sebuah website, struktur dari sebuah backlink, agar supaya prosesnya juga bisa berjalan dengan bagus. Langsung saja menuju ke PowerPoint yang saya miliki sebelum menuju ke pembuktian. Ini adalah PowerPoint. Jadi kalau seandainya kita akan membuat backlink, mengoptimasi website yang kita kelola, pastikan ini adalah website kita ini yang berwarna merah, yang money site. Pastikan website itu benar-benar sesuai dengan struktur SEO. SEO on page-nya harus benar. Kalau SEO on page-nya tidak benar, jangan berharap proses backlinknya bisa berjalan dengan bagus. Ya, pastikan SEO on page harus berjalan dengan bagus. Pertama, title dari post itu juga harus mengandung keyword. Di dalam post itu juga harus ada keywordnya. Kemudian ada video, ada image, semua related dengan keyword. Harus related dengan keyword. Jangan sekali-kali meletakkan gambar ataupun video yang tidak related dengan keyword hanya dengan tujuan agar supaya orang menonton. Itu tidak bagus. Pastikan semuanya mulai dari keyword yang ada di title, keyword yang ada di paragraf pertama, keyword yang ada di H2 dan lain sebagainya harus tertata dengan bagus ya. Yang kedua, harus diletakkan ada keyword yang mereferensikan, memberikan internal link ke homepage selain kepada post itu sendiri. Jadi keyword 1 ini memberikan reference, memberikan internal link menuju ke post 1 dan juga ke homepage dari website tersebut. Di post 2, keyword 1 juga harus memberikan link terhadap internal link kepada post 2 juga ke homepage dan seterusnya sampai dengan post yang kesekian. Nah, saya anggap post yang ke-9. Di sini ada keyword yang 9 mungkin. Keyword 9 ini harus memberikan reference, harus ada internal link menuju website itu sendiri, menuju post itu sendiri, dan menuju ke homepage. Kenapa semua keyword di sini harus dilarikan ke homepage? Sebelum saya jawab kenapa, akan saya selesaikan terlebih dahulu proses backlinknya sekarang. Internal link sudah saya susun semuanya homepage, menuju ke homepage internal linknya. Demikian juga ke post artikel ya. Post artikel sudah pastilah wajib lah ya. Hanya ditambah satu
internal link menuju ke homepage. Kemudian kita akan bangun backlink. Backlinknya adalah keyword 1 juga sama. Di sini juga sama keywordnya, harus dibangun dengan keyword yang sama. Kemudian masing-masing keyword ini menuju mereferensikan ke homepage. Karena itulah semua yang ada di sini pun juga harus mereferensikan ke homepage. Akibatnya, setiap kali pencarian keyword 1 itu akan selalu direferensikan ke homepage. Proses referensi seperti ini terus-menerus itu men-trigger robot Google dan robot pencarian yang lainnya untuk memberikan semacam identifikasi untuk keyword 1 akan selalu dilarikan ke homepage dari money site. Pastikan di homepage tersebut memberikan informasi yang lengkap, salah satunya dengan menyusunnya dalam bentuk landing page yang menarik. Jadi landing page tersebut bisa menginformasikan dari A sampai Z dari struktur sebuah website yang Anda miliki. Jadi sedangkan di artikel-artikel dia hanyalah sekedar penunjang. Kalau seandainya kebetulan menuju ke artikel, ya alhamdulillah bisa menuju ke artikel, dan pastinya homepage ini akan selalu direferensikan sesuai dengan keyword yang dimiliki. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya dalam hal menyusun backlink, sebaiknya kita memiliki backlink yang kita miliki sendiri. Jangan bergantung kepada backlink yang ada di luar. Ya bolehlah. Sekarang ini saya selalu melakukan backlink ke situs-situs yang ada di luar, yang bukan hak milik saya. Saya sebut ini adalah hak milik saya, walaupun ini adalah Blogspot custom domain. Jadi saya akan membuat banyak tentang Blogspot ini. Di sini target saya adalah membuat 50 blogspot dan kemudian saya external link, external circle. External circle saya buat external circle seperti ini dengan tujuan untuk saling memperkuat. Nah, kemudian di sini adalah blogspot murni. Blogspot murni ini dibuat seirama dengan artikel. Jadi ada artikel yang baru dibuat, buatlah juga blogspotnya. Ada artikel baru yang dibuat, buat juga blogspotnya. Artinya di sini blogspot custom domain dengan yang ada di money site itu artikelnya menyerupai. Kalau di sini misalkan di money site tentang Nusa Penida, tur ke Nusa Penida di Bali, maka di sini pun juga harus ada artikel tur ke Nusa Penida Bali, tur ke Nusa Penida Bali, dan seterusnya. Cuman artikelnya harus berbeda, harus unik, tidak boleh sama. Nah, dengan cara seperti ini, pada saat ada orang akan mencari tur Nusa Penida Bali, maka ini sama-sama mereferensikan. Mereka ini semua sama-sama mereferensikan kepada website yang kita miliki. Kemudian di sini artikel pun juga mereferensikan ke sini, referensi ke sini. Akibatnya money site itu kuat dari sisi informasi tentang tur. Sedangkan dan target saya sebenarnya bukan hanya di money site, saya juga mempunyai target mengoptimasi memberikan AdSense kepada YouTube saya. Jadi dengan menciptakan struktur yang seperti ini, menurut saya tidak berat untuk membuat di sini blogspot di sini kita cukup mencari blogspot yang bagus, domain yang bagus, yaitu dengan cara di Spamzilla bisa kita cari. Nanti akan ada saya sesi tersendiri bagaimana mencari sebuah website khusus untuk menjadikan media backlink. Inilah yang harus kita bangun juga. Selain kita bergantung kepada backlink yang ada di luar. Oke, tadi sudah saya sampaikan susunannya seperti ini, dan kita buktikan saya sudah membuat ini semua struktur yang ada di sini ke dalam sebuah GSA Search Engine Ranker. Langsung saja menuju ke GSA Search Engine Ranker yang saya kelola. Untuk membuktikan apakah GSA Search Engine Ranker sudah masih berjalan dengan baik, saya pecah-pecah. Pertama ada GSA-nya, Ranker X, Captcha, dan Exam. Exam ini adalah untuk database-nya ya. Oke, saya besarkan saja gambarnya, dan ini adalah project yang saya kelola. Di situ ada blogspot link, ada backlink, ada money site, dan lain sebagainya. Semua tentang GSA Search Engine Ranker. Pertama, yang saya lakukan untuk memaksimalkan di sini, saya
si GSA Search Engine Tracker ini saya tidak aktifkan pencarian proksinya. Saya sengaja memecahnya. Untuk proksinya saya menggunakan Surfshark. Ini adalah Surfshark dan kali ini saya menggunakan proksi yang ada di Perancis dan dia akan melakukan proses rotating dan sekarang ini 1 menit lagi dia akan berubah menjadi proksi yang ada di Perancis dengan proksi yang baru. Dan pastikan juga kalau rekan-rekan menggunakan proksi di sini, pada saat menggunakan proksi di Perancis, time zone-nya pun juga dirubah. Time zone adalah di sini, dan pastikan time zone-nya itu ada di Perancis, dan ini adalah time zone di Perancis. Dengan tujuan, pada saat saya menggunakan proksi yang ada di Perancis, saya pun juga ada di sana. Komputer itu juga ada di sana, agar supaya tidak ada lagi proses banned proxy dan lain sebagainya. Itu salah satu trik agar supaya proxy juga terjaga dengan baik. Oke, sekarang tadi saya menggunakan Surfshark, kemudian saya masuk saja ke CAPTCHA. Seperti apa saya mengelola CAPTCHA-nya? Dan di sini sebelum masuk ke CAPTCHA, saya sudah sengaja mengecilkan dari thread agar supaya tidak over. Karena dengan cara-cara seperti ini, pekerjaannya akan menjadi over dan jadi saya sengaja tidak menimbulkan spam backlink, yaitu dengan cara memperkecil threadnya ya. Oke, sekarang saya menuju ke option. Di option di sini saya menggunakan CAPTCHA yang terpisah. CAPTCHA-nya saya tidak letakkan di dalam satu server. Di dalam server ini tidak ada CAPTCHA, tetapi saya menggunakan server yang kedua. CAPTCHA-nya di server yang kedua, dan di sini ada, saya sebutkan di sini CAPTCHA-nya, saya buka saja, double klik. CAPTCHA-nya di server yang kedua, yaitu IP-nya yang 179 port 80 dengan kode API-nya WinCAPTCHA. Ini yang saya gunakan. Jadi ada di server yang kedua. Oke, sekarang kita lihat server yang kedua seperti apa. Server yang kedua ini ada di CAPTCHA, khususnya untuk mengelola CAPTCHA. Oke, saya besarkan di sini. Ini adalah proses khusus untuk mengelola CAPTCHA. Dengan tujuan CAPTCHA-nya ini benar-benar fokus, VPS ini benar-benar fokus mengelola CAPTCHA. Dan CAPTCHA-nya kali ini saya menggunakan Xevil. Civil yang saya versi yang kelima, dan ini saya dipinjemin sama rekan saya. Terima kasih atas pinjamannya. Luar biasa Civil, sangat menarik. Dan di sini dia berusaha untuk memecahkan CAPTCHA karena semakin bagus kualitas backlink, maka dia akan pasti menggunakan CAPTCHA dengan gambar. Inilah CAPTCHA gambar yang diselesaikan. Ada free hidran di sini, kemudian ada bicycle. Ini sudah mulai menjawab semua CAPTCHA-nya dan dinyatakan oke. Jadi sekarang kembali lagi ke GSA. Di GSA saya akan memperlihatkan trafficnya. Jadi artinya pada saat GSA sedang dijalankan, di sini ada traffic pertama, traffic proxy. Saya besarkan. Di sini ada traffic proxy, artinya proxy bekerja. Jadi saya buktikan bahwa semua bekerja dengan baik, menghasilkan juga dengan baik. Ini proxy-nya bekerja, Ethernetnya juga bekerja, internetnya juga bekerja. Sekarang kita lihat database-nya. Database-nya yang diexam di sini, apakah juga bekerja dengan baik? Apakah ada proses mengambil data, kemudian menyimpan data, itu sudah dijalankan dengan baik. Kita lihat di sini ke prosesnya seperti apa. Saya lihat Ethernetnya, dan di sini transaksi dari Ethernet pun juga menarik. Di sini ada kalau yang ini titik-titik ini adalah proses send, mengirimkan. Jadi ada permintaan URL dari GSA 01 di sini dikirimkan ke sana, sedangkan yang di sini mengirimkan. Jadi ada transaksi keluar masuk. Kita lihat kinerja CPU-nya, ada naik, ada turun dan lain sebagainya. Dan di sini pun juga terlihat ada perbedaan pengelolaan CPU-nya. Jadi di sini dibuktikan bahwa adanya transaksi antara GSA dengan database. Database-nya berbicara. Kita buktikan lagi sekarang.
database-nya itu benar-benar berubah nggak ya? Kita lihat salah satu yang database yang verified. Oke, kita besarkan supaya tidak kecil tampilannya. Sorry. Oke, masuk ke yang verified. Kita buka yang verified, datanya kita urutkan saja. Benarkah ada semacam transaksi hari ini? Hari ini adalah sekitar jam 2.26, barusan saja ada transaksi jam 2.25 tanggal 26. Benar. Jadi memang benar-benar ada transaksi menarik dan menulis, dibaca dan ditulis. Jadi bekerja. Oke. Sekarang tadi saya di sini sudah membuktikan bahwa adanya transaksi, adanya pergerakan antara database-nya bekerja dengan baik. Kemudian yang berikutnya, captcha-nya apakah bekerja dengan baik? Tadi ini adalah oke saja dari si GSA. Kita buktikan apakah betul ada komunikasi. Kita lihat di sini, inilah komunikasinya. Di situ ada transaksi Ethernet, ada transaksi dan lain sebagainya. Dia sangat-sangat sibuk untuk memecahkan captcha. Ya, mulai dari captcha-nya dinyatakan oke, ada juga IP-nya yang di banned. Oke lah, di banned itu kita tidak mungkin bekerja 100% sempurna. Saya perbesar lagi, tidak mungkinlah bekerja 100% sempurna itu ya. Salah satunya yang sudah berhasil dilakukan captcha di sini adalah 20.131 dari 135. Jadi sudah sangat-sangat bagus, 99,9% captcha-nya diselesaikan dengan baik. Ini adalah salah satu buktinya. Itu captcha-nya sudah bekerja, saya ulang lagi, captcha-nya bekerja, database-nya bekerja, proxy-nya bekerja. Dan kembali lagi menuju ke GSA-nya, di GSA di sini saya besarkan lagi, saya cancel, saya cross saja, saya besarkan, dan di sini ada database verified, artinya terverifikasi. Dan kalau seandainya yang terverifikasi ini masuk secara otomatis menuju ke, saat ini belum ada kiriman data karena menunggu beberapa jam, beberapa hari. Kalau seandainya sudah selesai terverifikasi, kemudian dikirim ke GSA SEO Indexer untuk men-trigger Google agar supaya memberitahu bahwa ini ada backlink yang menuju ke money site, maka ini akan menaikkan nilai performan dari website. Asal strukturnya, pastikan strukturnya sesuai seperti yang saya gambarkan di sini, yaitu di gambar yang pertama, yaitu pastikan di dalam sebuah website itu SEO-nya dengan bagus, ada keyword-nya yang menuju ke homepage, dan demikian juga SEO on page dari backlink. SEO on page dari backlink itu dalam bentuk artikel, dan yang paling bagus membuat artikel dengan sesuai SEO-nya itu adalah GSA Content Generator. Selama ini yang saya gunakan, dia benar-benar bagus untuk menciptakan artikel sesuai dengan yang saya harapkan. Inilah artikel-artikel backlink. Demikian rekan-rekan, jadi intinya SEO on page pasti harus digunakan. SEO off page pasti. Kemudian SEO on page dalam backlink juga pasti digunakan, harus digunakan. Dan saya bisa membuktikan bahwa GSA Search Engine Ranker bekerja dengan baik. Demikian juga untuk yang Ranker X. Langsung saja saya menuju ke Ranker X. Seperti apa Ranker X? Kebetulan saat ini Ranker X juga sedang bekerja dengan bagus, sedang berjalan. Saya masuk terlebih dahulu ke sini. Oke, di dalam Ranker X di sini pun juga saya sedang bekerja, yaitu dia ini berjalan dengan baik. Kita buktikan dari sisi traffic. Saya selalu sangat senang dengan membuktikannya dengan traffic. Karena dengan traffic ini semuanya bisa terbaca dengan jelas. CPU-nya seperti ini, kemudian penggunaan memori, Ethernet. Di sini adalah Ethernet dari proxy, dia sibuk, cukup sibuk. Kemudian Ethernet untuk menyusun backlinknya pun juga sedang cukup sibuk juga trafficnya.
Demikian rekan-rekan gambaran tentang Gas Asset Engine Ranker apakah network atau tidak terbukti bekerja dengan baik. Demikian juga untuk Ranker X masih bekerja dengan baik. Yang diperlukan adalah modernisasi dari CAPTCHA. CAPTCHA-nya harus lebih bagus lagi. Demikian juga proksinya. Kalau seandainya saya menggunakan proksi yang ada di Amerika, waktunya pun juga harus berubah menuju Amerika. Proksi yang ada di Eropa misalkan, waktunya juga harus dirubah menuju ke negara tersebut. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.